Jadi aku hari ini mau buka bakso. BTW tadi aku Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama aku, Bekti Ayumi. Akhirnya aku bisa menyapa kalian lagi dan aku akan sering-sering buat upload video kegiatan keseharian aku. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dimanapun kalian berada ya. Pagi ini dingin banget guys. Jadi aku kayak tidurnya itu nyenyak banget. BTW aku tadi udah sahur dan kalian bisa lihat ini tempat tidur aku berantakan sekali. Jadi pagi ini rencananya aku akan memulai aktivitas aku untuk membersihkan tempat tidurku terlebih dahulu. BTW aku udah lama banget nggak dubbing ke video aku dan kali ini aku akan sering-sering buat video dubbingan suara aku. Karena ada salah satu dari kalian yang minta buat dubbing gitu kan. Jadi kali ini aku akan ngasih ke kalian video dubbingan. Semoga kalian suka dan nikmatin videonya. Enjoy guys! Untuk kalian yang baru pertama kali join ke video aku akan memperkenalkan diri ke kalian. Perkenalkan, nama aku Bekti Ayumi. Hai guys. Oke, jadi aku itu anaknya tinggal di Kabupaten Banyuwangi dan di Provinsi Jawa Timur. Salam kenal semuanya. Di video kali ini aku akan bagiin ke kalian kegiatan keseharian aku selama di rumah aja. Dan ya, aku tuh hari ini kepengen banget beli bakso dan makan gitu. Karena kalau semisal puasa, pasti kita itu kayak kepengen, siangnya kepengen gitu kan. Ya semoga aja nanti malam aku keturutan buat beli bakso setelah aku sholat tarawih di musola. Aku nggak setuju sama perspektif orang-orang kalau semisal bulan puasa itu kayak hawanya lemes banget. Aku nggak setuju karena itu tergantung dari diri kita masing-masing. Kalau kita semangat nggak bermalas-malasan, pasti itu akan membangun motivasi diri kita untuk tidak bermalas-malasan. Ya dimulai dari kayak kegiatan kecil, ngebersihin tempat tidur setelah bangun tidur dan juga nanti ngebersihin meja seperti itu. Kayak hal kecil yang dilakuin tapi nggak rebahan mulu gitu loh guys. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Oke, jadi pagi ini rencananya aku mau ngajakin kalian buat ngeliatin apa aja yang akan aku lakukan di pagi hari ini sampai nanti sore. Jadi rencananya nanti sore aku mau bikin menu untuk buka puasa. Jadi aku kemarin itu udah beli kulit lumpia. Jadi nanti sore aku mau bikin martabak. Oke, jadi habis ini aku langsung aja mau ngeberesin belakang. Karena di belakang tuh bener-bener kayak berantakan banget guys. Oke. Bersihin tempat tidur udah selesai. Sekarang langsung lanjut buat nata perkakas yang ada di dapur. Oke, jadi kemarin itu aku udah beli telur bebek. Kalian tahu kan kalau keluarga aku tuh suka banget sama yang namanya telur bebek. Dan ya, hari ini aku akan ngebersihin telur bebek. Tapi sebelum itu aku akan mengganti air dari tanaman hidrofit aku. BTW tanamannya itu tumbuh subur loh guys. Jadi bagi kalian yang kepengen ngikutin aku buat bikin tanaman hidrofit, kalian ikutin karena ini tuh kayak tanaman di dalam rumah dengan air tapi dia tuh bisa tumbuh. Oh ya guys, ngomong-ngomong karena rumah aku tuh deket banget sama musola, jadi kayak anak tadarus gitu tuh kayak terdengar gitu loh di rumah aku. By the way, gantiin tanaman hidrofit udah selesai. Sekarang waktunya buat bersihin telur bebek. Kenapa keluargaku suka banget sama telur bebek? Karena itu telur bebek itu kayak enak banget gitu loh. Jadi kenapa aku harus bersihin telurnya? Karena belinya itu di petani telur bebek langsung guys. Jadi tidak beli di supermarket gitu. Kalau kita beli di supermarket kan langsung dapat bersih gitu kan, tapi beda harganya karena aku tuh sekarang nerapin hidup hemat. Jadi aku belinya di petani telur bebek, harganya murah dan juga dapatnya banyak. Aku kalau disuruh milih antara telur boiler apa telur bebek, aku lebih milih telur bebek sih, karena telur bebek itu memiliki banyak manfaat loh guys dari situs yang pernah aku baca. Yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh karena telur bebek mengandung vitamin A, selenium, zinc, omega 3, vitamin B dan vitamin D yang dapat meningkatkan kerja sel-sel darah putih. Yang kedua, menjaga kesehatan mata. Telur bebek mengandung vitamin A dan antioksidan lutein
dan zeaxanthin yang baik untuk kesehatan mata. Yang ketiga, membantu pembentukan otot. Telur bebek mengandung lebih banyak protein dibandingkan telur ayam, sehingga dapat membantu membangun otot tanpa lemak. Keempat, menjaga kesehatan jantung. Telur bebek dapat membantu mengoptimalkan kerja jantung dan mencegah sumbatan pembuluh darah. Setelah bersihin telur bebek dari pupnya udah selesai, sekarang langsung lanjut buat menata rambutan, buah rambutan di atasnya mangkok. Oh ya guys, jadi rambutan ini dikasih sama temennya ibu aku. Dan ya, rambutan ini dipanen saat memasuki musim hujan atau selama masa pergantian musim. Karena di bulan Ramadan ini banyak banget hujan dan juga kadang kemarau. Jadi pada periode itu, pohon rambutan menghasilkan buah secara melimpah loh guys. Dan dari situs yang aku baca, buah rambutan segar dengan rasa manis dan tekstur yang kenyal, rambutan dianggap sudah mencapai kematangan optimal dan siap dipanen 12-16 minggu setelah mulai berbunga loh. Rambutan itu bersifat non-klimaterik dan tidak akan matang setelah dipetik dari pohonnya. Manfaat rambutan memperlancarkan sistem pencernaan, memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, membantu penurunan berat badan, dan juga menjaga kesehatan tulang loh guys. Banyak banget kan manfaatnya. By the way, ini kameraku tuh exposure-nya kadang rendah, kadang tinggi gitu. Jadi kayak warnanya keputihan. Ternyata guys, dari kresek warna kuning tadi, buah rambutannya itu banyak banget yang udah busuk. Sayang banget gak sih? Karena udah 3 harian di dalam kresek dan tidak dikeluarkan. Jadi kayak banyak banget airnya dan banyak banget yang busuk gitu. Karena kantung kreseknya tadi bocor, jadi kayak air coklatnya itu keluar dan nimpain meja aku. Jadi aku bersihkan dengan cairan. Ya, cairan yang aku hanya pakai sunlight dan air putih saja by the way. Jadi itu akan ngebikin keset banget di atasnya meja. Oke, karena nata rambutan tadi udah selesai buat buka nanti, sekarang waktunya buat cuci piring. By the way, aku tuh suka banget nyuciin piring karena cucian tadi sahur tuh masih banyak banget dan masih belum dicuci. Jadi kewajiban aku buat nyuci piring. Gak kerasa banget ya, sekarang udah memasuki 12 hari Ramadan. Padahal baru aja kemarin kita itu memasuki ke 1 Ramadan, tapi udah 12 hari Ramadan. Cepet banget sih perasaan Ramadan kali ini. Oh ya guys, betul tadi aku udah ganti baju dan udah mandi sekalian karena emang sekarang kan udah jam 1 siang, waktunya buat masak gitu loh. Karena emang banyak banget menu yang akan aku masak sore ini dan aku tadi udah mempersiapkan bahan-bahannya. Oke, sekarang waktunya buat memasak untuk menu buka nanti sore. Oke, jadi untuk yang aku siapkan ini ada lumpia dan juga ada bawang pre. Gak tahu apa sebutannya, tapi di daerah aku ini tuh namanya bawang pre ya guys. Dan ya aku hari ini rencananya mau bikin martabak mini, martabak sendiri, bikinan sendiri dari telur bebek yang udah aku cuci pagi tadi. Aku beli bawang pre ini tadi pagi di pasar. Itu banyak banget yang udah kuning-kuning, gak tahu kenapa, mungkin karena kepanasan dan udah lama di pasar. Karena tadi nggak banyak pilihan, hanya ini aja, jadi aku hanya beli bawang pre sedikit aja sih. Aku tadi beli 5 ribuan aja dan dapatnya cuma segini. Dan oke, jadi ini aku hilangin dulu yang bagian kuning-kuningnya, nanti dibersihin dulu lah ya dari tanah-tanahnya dan juga debu-debunya karena banyak banget. Dan enaknya nih hidup di desa karena rumah aku di pedesaan ya guys, semua harga kayak gini tuh murah dan juga tapi ada negatifnya sih, jadi kita harus bersihin dulu. Kalau misal beli di Alfamart kayak supermarket gitu kan bersih ya, tapi kalau di desa kayak gini harus ngebersihin dulu. Tapi nggak apa-apa karena hal itu merupakan salah satu plusnya hidup di desa sih, lebih hemat. Sambil memasak aku juga mau cerita, di tahun 2025 kita kan hidup di tahun ini, jadi hidup hemat penting dilakukan untuk berbagai alasan loh. Dari situs yang pernah aku baca seperti mempersiapkan masa depan, menghemat sumber daya, dan menghindari pemborosan. Alasan hemat: persiapkan masa depan, menabung dan berinvestasi hasil penghematan dapat membantu memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Hemat sumber daya, menghemat air, energi, dan bahan bakar dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan energi nasional. Hindari pemborosan, berhemat dapat membantu menghindari sifat boros dan menghambur uang untuk hal yang tidak penting. Menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat dapat membantu penghematan biaya pengobatan loh guys. Oke, ada beberapa tips hemat. Jadi yang pertama, buat anggaran yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, prioritaskan kebutuhan dan hindari
hindari pengeluaran yang tidak perlu. Dan yang ketiga, hemat energi. Selanjutnya, makan di rumah. Selanjutnya, hindari hutang, simpan uang, dan juga belanja dengan bijak. Gunakan transportasi umum, masak air secukupnya. Jaga kesehatan dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Itu ya guys, itu merupakan tips hemat dari situs yang aku baca. Hidup di desa menurut aku banyak banget manfaatnya. Selain kita bisa mendapatkan ketenangan, dan kita juga bisa hidup hemat seperti itu. Jadi kayak apapun itu bisa kita beli dengan harga yang minim gitu. Oh ya guys, by the way udah dulu ceritanya tentang hidup hemat dan juga hidup di desa. Oh ya, ini aku mau ceritain kenapa aku suka banget kayak masak di awal waktu daripada mepet-mepet, karena emang bisa menghemat waktu juga sih. Jadi biar nggak tergesa-gesa ketika mau buka puasa. Dan alasan aku kenapa sore ini mau bikin menu martabak, karena kemarin tuh banyak banget yang lewat di FYP aku yang masak kayak kulit lumpia dicampur dengan telur dan juga bawang peri. Itu ngebikin kayak enak banget gitu loh kalau misal dimakannya kayak kriuk gitu. Jadi aku kepengen bikin, dan aku sewaktu itu kayak kan puasa di siang hari lagi FYP-nya. Jadi kayak pengen banget gitu masak pakai menu martabak mini versi aku sendiri gitu. Dan kalian tahu ya, ketika aku masak ini itu turun hujan. Jadi kayak chill banget gitu loh, suasananya dingin dan juga campur dengan suara hujan. Aku suka banget sama hujan, gak tau kenapa, karena baunya enak sih bagi aku ya. Oke, jadi karena martabaknya udah selesai, ini aku potong seperti martabak biasanya. By the way, baunya itu menggugah selera banget dan enak banget. Apalagi kriuk gitu loh, teksturnya itu kriuk banget. Sebenarnya ketika aku motong itu agak kesulitan ya, karena emang keras itunya martabaknya itu. Jadi alhamdulillah ini udah selesai. Martabaknya udah selesai, sekarang aku langsung mau lanjut buat masak katsu aku, karena kemarin katsunya itu masih ada di kulkas dan langsung aja mau aku habiskan sekarang juga, karena emang kalau misal kelamaan itu nggak enak ya. Jadi aku lebih baik eksekusi hari ini, jadi langsung aja dimasak. By the way, bukan nanti itu menunya banyak banget, ada katsu dan juga ada martabak buatan aku, dan aku jamin sih pasti rasanya enak. Oke, jadi aku hari ini mau buka puasa pakai martabak yang tadi udah aku goreng, terus juga sama kacang hijau. Oke, buka puasa dulu guys. Alhamdulillah, akhirnya sekarang udah buka puasa. By the way, aku tuh suka banget sama kacang hijau ketika buka puasa, karena dia tuh kayak mengembalikan energi aku yang seharian puasa penuh. By the way, kalian juga selamat berbuka puasa ya guys. Tapi ketika kalian nonton video ini, semoga aja kalian sewaktu buka puasa juga. Jadi nontonnya nggak ngiler gitu kan. Aku ketika puasa itu badan aku kayak enteng banget, kayak nggak berat. Biasanya kalau misal nggak puasa tuh kayak semua makanan tuh aku cobain, tapi ketika puasa itu kayak makannya itu dikit banget, dan alhamdulillah aku sehat gitu loh. Alhamdulillah ini aku udah selesai sholat tarawih, dan ya aku akhirnya keturutan juga makan bakso di warungnya juga. Itu ini aku sama ibu aku belinya ya. Ini baksonya itu bener-bener enak banget, gak tau kenapa aku tuh suka banget makan bakso sama ditemani dengan tiktak, karena itu kayak kriuk-kriuk gitu loh. Untung aja guys, tadi sewaktu buka puasa maghrib itu aku kayak makannya tuh dikit, karena itu buat jaga-jaga kalau semisal aku setelah tarawih itu aku makan bakso lagi, jadi itu tambah kenyang kan. Jadi aku tadi sewaktu buka puasa aku makannya dikit, dan sekarang aku fullin buat makan baksonya. Ini rasanya enak banget, dan karena aku udah lama banget gak makan bakso. Halo guys, aku barusan pulang dari makan bakso. By the way, tadi aku udah selesai sholat tarawih, dan ya sekarang waktunya aku buat nonton movie, nonton podcast kesukaan aku. Jadi tadi aku juga beli vitamin UC 1000. Terus aku malam ini mau makan rambutan yang tadi udah aku siapin. Nih, ini bukan rambutan, ini namanya rambutan bulus ya guys, jadi beda gitu. By the way, notif aku bunyi terus. Oke. Aku mau nonton podcast dulu. Aku suka banget nonton podcast sebelum tidur, karena itu kayak memberikan energi positif di hidup aku, apalagi kalau semisal podcast itu kesukaan aku. Yap, aku suka banget nonton podcast, karena emang asik banget sih, apalagi channel yang aku sukain. Apalagi ditambah cuaca di luar sekarang sedang hujan, jadi itu tambah asik banget dan chill, kayak menyenangkan banget sih kalau semisal malam hari sebelum tidur hujan, dan juga ditambah aku buat nonton podcast. Kalian
ada yang sama gak sih kayak aku? Pasti ada gitu. Karena emang nonton podcast itu bagi setiap orang itu kayak nambah aura positif gitu loh guys. Aku percaya sebelum tidur harus membutuhkan ketenangan pikiran. Ya, untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Nah, ini ada beberapa tips sih guys ya untuk menenangkan pikiran. Yakni kalau aku sih menonton film seperti ini karena itu sangat mujarab banget bagi diri aku. Ada beberapa lagi, yakni menulis catatan syukur. Luangkan waktu beberapa menit sebelum tidur untuk menulis hal-hal yang Anda syukuri pada hari itu. Dan yang kedua, membaca buku. Tiga, menulis daftar tugas untuk esok hari. Meditasi, fokus pada nafas, pijat ringan. Itu bisa menenangkan sih. Kalau dari aku ya kayak gini, movie time, terus kayak nonton podcast, sama juga ngemil jajan gitu. Aku suka banget sama taro, nggak tahu kenapa, karena seenak itu. Menurut aku malam ketika puasa, ketika bulan puasa itu cepet banget sih, karena emang besok jam 3 itu sahur buat bangun sahur. Jadi malam ini aku nonton podcast sedikit aja, jadi ya sekedar buat butuh ketenangan sebelum tidur. Setelah itu nanti langsung mau bobo gitu aja sih guys. Aku hari ini senang banget, nggak tahu kenapa, karena bisa ngebikin video dan juga bisa nunjukin ke kalian aktivitas aku hari ini kayak apa ke kalian. Dan ya mungkin video ini akan aku upload di hari Jumat sekitar jam 1. BTW aku akhir-akhir ini akan sering upload, sering nunjukin kegiatan keseharian aku ke kalian. Jadi catat ya harinya, hari Senin, Rabu, Jumat, dan juga ya pokoknya itu aja jam 1 siang. Catat ya guys. Sekarang udah hampir jam 10 waktunya aku tidur, tapi aku harus namatin aku gitu kan. Aku suka banget nonton podcastnya dari luar negeri, orang-orang luar negeri, karena mereka itu berpikiran yang realistis banget gitu. Aku bisa nambah ilmu juga dan pengetahuan juga ketika aku selesai nonton podcast itu. By the way, rambutannya kayak ada kecut-kecutnya gitu. Sekarang udah jam 10 lebih 10 menit. Oke guys, aku juga mau ngucapin ke kalian terima kasih banyak karena udah nonton video ini. Bye bye guys.